فاتحة بجاه رسول الله بجاه أولياء الله بجاه سلطان الأولياء بجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد وبجاه جميع أساتذتنا خصوصا سيدنا كياج معلم شافي آدم كياج سيدنا أمسر كياج سبيل الرشاد كياج مرشد كياج اسكندر كياج أحمد معروف كياج سلطان النظامي كياج بنيامين محمد كياج محمد أن الله تعالى يغفر له ويرحمه ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى الروح كياج زنرة في فخر الدين أن الله تعالى يغفر له ويرحمه ويرحمه وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الخاتمة ببركة هذا المجلس بمجلس الغزائن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du hadratul mukarramin yang saya hormati segenap para pecinta syariat Allah, pecinta para awliya Allah, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bermuajahah dalam rangka kita mencari ridho Allah melalui majelis ilmu, majelis zikir dalam wadah majelis al-wazain, yang mudah-mudahan insyaallah apa yang menjadi niat baik kita, wasilah kita duduk di dalam majelis ilmu ini, mudah-mudahan insyaallah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awan, masih di dalam pasal tentang cinta karena Allah, benci karena Allah, atau dalam istilah kita bersosial atau bergaul atau bermuamalah. Dasar utamanya kalau kita resep sama orang karena Allah, kalaupun kita gedeg sama orang itu juga karena Allah. Dan bacaan kita kalau tadi dibaca Ustadz Haidar itu inti kesimpulannya itu berkaitan sikap kita kalau kita dapat hadiah atau kita dibagi orang sesuatu. Ada hal-hal sikap yang harus kita tunjukin ketika kita mendapatkan hadiah atau sesuatu dari orang, karena hal yang kayak begitu termasuk salah satu menjalin kebaikan sesama muslim, terkhusus di dalam kita bermuamalah. Kita langsung kepada bacaannya. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa iyyaka dan waspadailah, wa iyyaka dan hati-hati olehmu, antak surat qalba muslimin, kasaro yuksiru, kasaro yuksiru, ini pecah. Kalau arti asalnya pecah, memecahkan hati seorang muslim. Kalau dalam kalimat yang lain mengecewakan. Hati-hatilah olehmu antaksiro, engkau mengecewakan, menghancurkan kolbak muslimin, akan hati seorang muslim. Dengan sebab apaan orang itu jadi kecewa sama kita? Birodi,
dengan sebab menolak soni atihi alaihi, pemberiannya alaihi atasnya. Soni'ah itu pemberian yang dia bikin sendiri itu tuh. Dia bikin kue, dia bikin apaan, dibagi kita tuh. Nah, kita tolak. Itu kecewa banget tuh. Wa anta lama, dan kamu tahu annal wasila ilaika, bahwasanya yang menyambungkan ilaika kepadamu itu ala yadaihi, atas kedua tangannya, kedua tangan orang yang ngasih hadiah, innama hanya saja huwa minallahi, itu adalah dari Allah, hakikotan, halnya secara hakikat. Wa innama, dan hanya saja huwa, dia itu yang ngasih hadiah, wasitotun, itu perantara, musakhorun, yang ditundukkan oleh Allah, makhurun, atau yang dipaksa oleh Allah. Jadi poin yang pertama tuh, kita kalau dikasih orang, dibagi orang, apalagi kalau yang hadiahnya yang dibagi itu sesuatu yang soni'ah, buatan dia sendiri. Biar kata kagak enak kek, biar kita kagak doyan kek, biar kita alergi kek, terima aja dulu gitu. Karena kalau kita udah tolak itu inkasar, dia pecah tuh hatinya, kecewa, dan itu dosa. Dan kita kudu tahu bahwa yang menyambungkan itu hadiah jatuh ke tangan kita itu hakikatnya Allah. Orang itu wasilah doangan, karena Allah dorong hatinya untuk ngasih ke kita. Allah tundukin hati orang kemudian ngasih ke kita, atau Allah paksa hatinya buat ngasih ke kita. Padahal biasanya jarang ngasih, padahal biasanya kagak ngasih, dia ngasih nih. Yang dikasih pakai nolak lagi. Jangan dah, gue mah alergi makan gituan. Terima aja dulu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu syai'un min ghairi mas'alatin walastisrafi nafsin faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah taala. Man atahu syai'un, siapa orang yang datang, syai'un datang, artinya datang sesuatu, min ghairi mas'alatin, tanpa dia minta-minta, walastisrafi nafsin, dan tanpa dia berambisi, kepengen banget gitu, faraddahu, kemudian dia menolaknya, fa innama, maka sesungguhnya, maka hanya saja yarudduhu 'alallahi, dia telah menolak Allah. Jadi siapa yang kedatangan sesuatu dan dia kagak pakai minta, dan dia kagak pakai ngincer, kagak pakai istisrofi nafsin. Istisrofi nafsin tuh ambisi banget, ngarep banget. Kita nggak pakai minta, toto dibawain aja apaan ke. Nah itu kalau kita tolak berarti kita nolak pemberian Allah. Wa fi raddi, dan di dalam masalah penolakan ini, raddi, wa fi raddi, dan di dalam masalah penolakan ini, afatun azimatun, itu bahaya yang besar tuh, jangan dianggap sepele. Wahia, dan adapun afat itu, anal amata, bahwasanya orang awam, majbulun itu jablun itu karakter yang udah dari sononya begitu, itu majbuluna. Orang awam, bahwasanya orang awam itu majbuluna, tabiat dasarnya itu ala takzimi, itu mengagungkan,
man yaruddu, siapa orang yang menolak silatahum, hadiah mereka, alaihim, atas mereka. Jadi orang awam biasanya kalau ada orang kemudian orang dibagi, orang awam itu bagi, kemudian kita tolak, jangan dah. Nah biasanya orang awam tuh kagum, dia kagak terima hadiahnya gitu. Farubama, maka terkadang kanal hamilu, ada itu dorongan itu liba'din nusaki, pada sebagian orang yang ahli ibadah. Nusak itu ahli ibadah, dari wazan fu'alun, suwamun, ahli ibadah. Dorongan itu juga ada pada orang yang ahli ibadah, ala roddi, atas menolak, tapi at-tazohiri bizuhdi, dia berpura-pura zuhud, hirson minhu, halnya karena pamer, karena rakus, maksudnya pamer, minhu, dari zuhud tersebut. Kenapa emang? Ala husulil manzilati indahum, untuk mendapatkan manzilah, martabat, indahum, di sisi mereka, di sisi orang-orang. Jadi yang namanya nolak itu jangan dianggap sepele, itu jadi afatun azimatun tuh. Karena orang awam biasanya kadang-kadang mandang, kita kagak nerima loh, dia kagak nerima gitu. Nah itu orang yang ahli ibadah itu terkadang kejatuhan sifat kayak begitu. Makanya andai kata kita pengen nolak, jangan kita tolak, terima dulu. Ada anak guru almarhum al-mukarram Ki Haji Ahmad Zainar Ridho, atau suka dipanggil Gus Ridho, anaknya Ki Sukron Mahmun. Yang pertama suka dipanggilnya Gus Ridho, cuman yang masyhur kalau di medsos itu Gus Faiz. Ada abangnya lagi nih. Beliau ceramah di mana aja, atau dia ceramah ya di Barkin udah 2 kali atau 3 kali, terus ada di Kampung Kuku pernah, terus di beberapa tempat ya. Itu apalagi kalau yang ngundang itu orang yang dia lihat orang ya kelihatannya orang bawah, dan umumnya itu semua beliau kagak terima secara langsung, nggak secara langsung. Beliau ambil dulu, ngambil, dah aneh infakin lagi buat pesantren, diterima, udah aneh hibahin lagi buat majelis, dah terima, aneh sedekahin lagi buat masjid gitu tuh. Jadi beliau kalau saya tanya sama khodimnya, banyakkan yang begitu modelnya, artinya jarang yang diterima, cuman langsung disedekahin lagi, artinya nggak langsung ditolak gitu, jadi diterima dulu. Nah karena kalau nolak langsung itu, kalau kata Ki Musonif, afatun azimatun, itu bisa jadi bahaya besar tuh. Jadi nanti akan terbesit, biar dia bilang oh hebat ya, oh hebat ya, tapi terima dulu, udah diterima gitu. Itu poin yang kedua. Jadi intinya ketika kita menolak, jangan ada punya perasaan kita minta martabat dari orang. Wa min hahuna, dan dari keterangan di sini, karena ba'dul muhaqqiqin, ada sebagian para muhaqqiqin. Muhaqqiqin itu ulama ahli hakikat, ya, tingkat tinggi itu. Syariat lewat, thariqat lewat di hakikat. Nanti yang paling tinggi lagi arifin, ma'rifat. Sebagian ulama ahli hakikat itu ya ghudu, dia ambil min aidin nasi, dari tangan orang, zohiron, halnya secara zohir, nyata, terang-terangan. Orang ngasih diterima, orang ngasih diterima, orang ngasih diterima. Summa, kemudian ya tasodaku, dia sedekahin lagi, bihi, dengan mah hadiah tersebut, sirron, sembunyi, ngumpet,
nerimanya orang pada lihat, saya terima, iya saya terima, padahal disedekahin lagi. Begitu masuk mobil aja mau pulang, panitia nih aneh sedekahin lagi. Kelihatannya orang pada nerima, padahal begitu di dalam mobil dipanggil panitia, nih aneh hadiahin lagi, gitu. Itu ba'dul muhaqqiqin kerjaan itu. Artinya tabiat karakternya salah satunya dalam berkaitan terima hadiah secara zahir, tapi kemudian disedekahinnya sirron. Kemudian wa qad yajibu raddu fi masaila, wa qad yajibu dan terkadang fi'il mudhari qad didahului sama qad bermakna terkadang. Wa qad yajibu dan terkadang wajib ar-raddu menolak fi masaila di beberapa pemberian permintaan di dalam beberapa masalah, dan kadang wajib. Wa qad yundabu dan terkadang disunnahkan minha dari beberapa masalah ada. Minha diantaranya ayyuhmala ilaika, ayyuhmala dibawakan ilaika kepadamu, mah sesuatu taklamu yang kamu ketahui, au tazunnu atau kamu udah sangka, bi alamatin dengan tanda-tanda, annahu bahwasanya haramun itu haram. Di antara contoh pemberian yang wajib kita tolak, kita udah tahu nih yang gawe kerjaannya kerjaan haram, kita udah tahu ini yang ngasih, kita udah tahu tanda-tanda keharamannya udah jelas, itu bukan lagi sunnah tapi wajib ditolak. Itu namanya wa qad yajibu raddu, terkadang wajib menolak, itu wajib tolak tuh. Atau tuhmalu ilaika sodakotun wajibatun, atau tuhmalu dibawakan ilaika kepadamu, dibawakan apaan? Sodakotun wajibatun, sedekah wajib, ala zonni atas menyangka, anaka bahwasanya kamu min ahliha bagian dari ahli sodakoh, ahli yang nerima sodakoh. Wa anta sementara kamu lasta bukan kadalika bagian yang begitu. Jadi kata Kimusonif ini juga wajib ditolak. Sangkanya kita mustahik sodako wajib zakat, padahal kita bukan mustahik. Ini apaan nih, beras apa nih? Ini dari panitia zakat, emang gue mustahik gitu. Itu wajib ditolak tuh, karena dia bukan termasuk mustahik, itu pemberian yang wajib ditolak. Wa minha dan diantaranya ayakunal musdi ilaika zoliman musirron ala zulmi. Ayakunal musdi, ada yang memberikan hadiah. Musdi asal katanya asda yusdi, musdi asda itu memberikan hadiah, musdi orang yang memberikan hadiah, ilaika kepadamu, zoliman orang yang zolim, bahkan musirron ala zulmi, musirron itu terus menerus, ala zulmi atas perbuatan zolimnya. Wa takhsha dan kamu takut, idza qabilta kalau kamu terima, ma'rufahu akan kebaikannya, anna qalbaka nanti hatimu yamilu akan cenderung ilaihi kepadanya, atau tudahinuhu fiddin, atau kamu bisa plan tudahinu bisa mencelak fiddin di dalam agama, au yaghlibu ala zonnika atau mengalahkan atas perkiraanmu, annaka bahwasanya mata qabil taminhu kapan saja kamu terima minhu darinya, syai'an akan sesuatu, yasiru itu bisa menjadi, bihaitsu sekira-kira, layak balu yang tidak menerima, layuk balu yang tidak diterima, minka matulqihi ilaihi minal haqqi apa-apa yang sampai kepadanya minal haqqi daripada kebenaran.
Jadi yang kedua yang wajib ditolak kalau yang ngasih itu orang zolim dan melakukan kezolimannya musirron terus menerus, itu wajib ditolak. Karena kita khawatir kalau kita terima nanti kita bisa cenderung kita jadi sungkan sama dia. Padahal sementara orang yang zolim terus menerus kagak boleh disungkanin. Ada orang zolim nih, kita kagak boleh sungkan. Kalau kita sungkan kita bisa jadi dosa. Ada pejabat zolim nih dan melakukan kezolimannya musiron terus menerus, kita sungkan, kita yang dosa. Makanya salah satunya jangan terima hadiahnya. Dan nanti yang kedua, kalau kita terima nanti hati kita bisa mencelak-mencelek, bisa pelin-pelan sama urusan soal agama. Kalau kata kita menjadi munafik, ntar begini, ntar begitu, ntar begini, ntar begitu. Jadi nyari aman. Kapan aja prasangka kita terima tuh, nanti kita bakal kagak bisa diterima. Kalau kira-kira kebenaran kita sampein kepada orang zolim itu, dia kagak bakal terima. Dia nih zolim nih, kita tegur, dia kagak bakal terima. Ya, kenapa emang? Kita ngirimin proposal mulu, minta mulu, tidur di keteknya. Kalau kita mau jewer kagak bakal gitu. Nah, apa aja yang kita sampaikan kebenaran dia kagak bakal terima udah, karena kita sering makan duit dia gitu. Makanya biar kita ada nilai haibahnya, kebenaran yang kita sampaikan dia bakal dengar. Nah, kita jangan nikmatin apa yang menjadi pemberian orang zolim, jangan. Yang kedua emang haram udah. Yang kedua kalau kata Imam Ghazali itu izalatul barakat, menghilangkan keberkahan yang udah ada yang kita punya. Ada pesantren nih, ada majelis nih, sebenarnya kalau dia nggak bagusin udah berkah tuh, segitu aja udah berkah. Dia nyari dana, serampangan udah dari mana aja, yang penting mewah. Nah, keberkahan yang dia udah dapat di awal hilang tuh. Nah, itu naudzubillah. Wa minha, dan diantaranya yang ditolak, antak lama engkau mengetahui min hali insalin, dari keadaan manusia, annahu, bahwasanya dia yaksida dia bermaksud, yaksidu dia bermaksud bisilatihi, dengan hadiahnya, idlalaka itu menyesatkanmu, ansabilillah dari jalan Allah, bimusaadatihi dengan bantuannya, ala batilin atas kebatilan, au ala tarki hakin atau meninggalkan kebenaran. Kalau kata kita menyogok dah. Jadi dia ngasih hadiah, ngejajanin kita, ngasih hadiah buat nyesetin kita, biar kita kagak ngaji, biar kagak kita ke musola. Ayo sini gue traktir, biar kita ngeninggalin kebenaran. Wa min hadzal qabili, dan dari arah ini maya ghudhul qadi, apa-apa yang diambil sama hakim, wal amilu, dan pejabat, wa ghairuhuma, dan selain keduanya, min wulatil umuri, dari para pemimpin-pemimpin urusan, minal khosmaini, dari dua yang berseteru, dua musuh, au ahadihima, atau salah satunya, idza tarafa'a ilaihim, apabila kedua musuh ini ilaihim, tarafa'a melaporkan keduanya, ilaihim kepada mereka, ke qadi ke hakim ke pejabat ke. Wa hadza huwa, dan yang model begini, huwa rasal muharram, itu adalah ros itu sogokan yang diharamkan. Walahu, dan baginya tatimmatun madhkuratun, dan bagi penolakan ini itu ada beberapa yang telah disebutkan, min mawadiha, dari tempat-tempatnya. Fa'alaika, maka hendaklah olehmu, biroddi, untuk menolak, fi jami'i hadhil masailal madhkurati, pada semua masalah-masalah yang telah disebutkan ini.
Jadi contoh yang terakhir adalah itu biasanya terjadi pada qadi, hakim, jaksa, polisi, pejabat. Itu kalau ada dua orang yang berseteru, dia ngelapor, yang satu nyogok biar kasusnya dimenangin. Nah gitu. Nah itu jelas udah pemberian yang harus ditolak itu. Gitu. Maka hindari itu dari contoh-contoh di atas, kita itu kudu hindari hal yang kayak begitu. Kemudian ini lain masalah lagi. Wa iyyaka, dan hati-hatilah olehmu, antadua ala nafsika. Da'a yad'u. Kalau da'a ilah itu mendoakan kebaikan. Kalau da'a li mendoakan kebaikan. Kalau da'a ala itu mengutuk, mendoakan keburukan. Ini ala nih. Antadua, hati-hatilah olehmu, antadua ala nafsika, engkau mengutuk dirimu. Au ala waladika, atau engkau mengutuk anakmu, mendoakan buruk. Au ala malika, atau engkau mengutuk, mendoakan buruk atas hartamu. Au ala ahadin minal muslimin, atau mendoakan buruk atas salah satu orang muslimin. Wa in, dan sekalipun zolamaka, dia telah menzolimimu. Fa inna, karena sesungguhnya manda'a ala man zolamahu, siapa orang yang mendoakan buruk atas orang yang telah menzoliminya, faqad intasara bihi, maka dia sungguh telah membalas dia. Jadi hati-hati, kita juga jangan sembarangan mendoakan buruk. Makanya doain, diajarin kalau Imam Ghazali, doain yang baik dulu. Yang baik dulu, ntar ada jatah udah ke-9 kali apa ke-11 kali tuh. Kalau udah berulang-ulang itu baru boleh diserahin sama Allah. Itu juga kita dicolong, mudah-mudahan yang ngambil dompet saya jadi orang rajin ke mushola, dia jadi orang rajin ngaji. Nah itu namanya ngedoain yang baik, tetap nggak boleh ngutuk. Di mana ada hadisnya, qala alaihi salam, telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum, jangan kutuk, jangan doakan yang buruk buat diri kalian. Wala aula auladikum, jangan doain buruk buat anak kalian. Wala ala amwalikum, dan jangan doain buruk buat harta kalian. La tuwafiqu sa'atan ijabatan, jangan-jangan itu pas berpapasan saatan ijabatan ame waktu yang diijabah. Nah itu baik-baik itu. Biar kita sewat anak ame anak banget, kan anak bangor banget, jangan kata kita dasar anak setan lu. Wah itu kalau dalam bahasa kalimat yang lain baik-baik. Kalau udah liwat malaikat lewat, fa innal malaikata tu'amminu ma taqulun. Malaikat kalau udah lewat pasti mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka ketika kita ingat, kita buru istighfar. Ya Allah. Malah kalau kalimatnya itu udah kebangetan, nggak cukup pakai istighfar, kudu kifarat tuh, sedekah langsung buru-buru. Artinya malaikat udah nyatat, kudu di tipeknya tuh, nggak cukup pakai istighfar, kudu kifarat. Jadi ketika kita kadang-kadang kalau lagi datang hawa anunya, kita suka maki orang atau bahkan diri kita doain yang buruk-buruk gitu. Kita saking stresnya, nah dilarang tuh untuk kita ngedoain buruk, nyumpahin, ngutuk, karena bisa kejadian pas dia ngomong itu pas waktu ijabah, atau pas Allah atau pas malaikat mengaminkan omongan kalian, maka udah qabul gitu. Naudzubillah. Maka dihindari. Wa iyyaka an tuqdiya wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya itu bagian yang atas berkaitan pemberian hadiah, bagian yang bawah pada satu poin itu kita dilarang menghardik, menyumpahi, mengutuk diri kita atau orang lain karena takut pas waktu ijabah. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita, cucu kita, keluarga kita. Mudah-mudahan dengan sebab kemuliaan kitab Risalatul Muawanah semua dijagain oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya insyaallah kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illallah la ilaha illallah la ilaha ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله عليه وسلم.